萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tubuh dari tiga sesepuh Mulan berdiri di langit. Douki megah memenuhi daerah itu dan bahkan udara bergetar sedikit. Kepercayaan yang tak tertandingi juga melonjak di dalam hati ketiga sesepuh saat mereka merasakan kekuatan luar biasa dari Douki di dalam tubuh mereka yang beresonansi dengan energi alam. Mereka langsung menekan keraguan yang disebabkan oleh beberapa aspek yang tidak biasa dari Xiao Yan. Hahaha, Kepala Xiao, hari ini kami akan memberitahu Anda bahwa Anda hanyalah lelucon. Kami mungkin masih takut jika itu adalah Mystic Cloud sekte dari masa lalu. Namun, aliansi yang baru saja didirikan tidak memiliki kualifikasi. Niat haus darah melintas di mata sesepuh berkepala singa itu saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat matanya mempelajari tetua yang berkepala singa dan tertawa dengan ekspresi acuh tak acuh. Tangannya membuat segel dan dia dengan lembut tertawa, "Aku, Xiao Yan, mampu menghancurkan Mystic Cloud sekte yang kalian semua takuti. Secara alami, saya juga bisa menghancurkan Anda." Langit api tiga perubahan misterius. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah kata-katanya terdengar. Dia segera menjerit rendah di dalam hatinya. Ketika seruan rendah ini terdengar, api inti teratai kaca dengan cepat bergerak di sepanjang pembuluh darahnya dan beredar dengan cara misterius. Gelombang-gelombang energi liar dan kasar segera menyebar dan mengisi setiap sudut tubuhnya. Kekuatan sejati Xiao Yan saat ini harus berada di sekitar bintang 1 Do Huang. Namun, dengan mengandalkan mantra api misterius dan tubuhnya, yang berkali-kali lebih kuat dari Do Huang biasa, kekuatan tempurnya sedemikian rupa sehingga bahkan ahli bintang 3 atau 4 Do Huang tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, ia bisa meningkatkan kekuatannya melalui langit api 3 perubahan misterius. Dia juga bisa bertarung bahkan ketika menghadapi bintang 7 atau 8 Do Huang. Jika dia memasukkan beberapa keterampilan Dou yang luar biasa kuat dan efek dari api surgawi, dia akan dapat mencocokkan seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Tentu saja, jika dia ingin bersaing dengan seorang elit Dozong, itu akan tetap kurang bahkan jika dia memasukkan semua ini. Namun, Xiao Yan memiliki kartu truf yang memiliki kualifikasi untuk melukai atau bahkan membunuh seorang elit Dozong. Tiga sesepuh Mulan awalnya terkejut ketika mereka merasa aura Xiao Yan tiba-tiba melambung. Namun, mereka segera menggelengkan kepala mereka dengan jijik di dalam hati mereka. Apakah ini dukungan yang membuatnya begitu sombong? Jika ini adalah kartu truf Anda, kami tiga pria tua harus memberitahu Anda bahwa, sebagai kepala aliansi Yan, akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak orang dari Kekaisaran Jiama hari ini. Tetua berkepala harimau dengan dingin tertawa. Ada sedikit raungan harimau di suaranya. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin pihak lain dan mengepalkan tinjunya. Penguasa Suan berat muncul. Ini secara acak memotong udara sambil membawa suara angin yang kencang. Sebuah cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kaki Xiao Yan saat penguasa berat itu berhenti tiba-tiba. Segera, sedikit gemuruh terdengar. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang secara eksplosif bergegas maju. Tiga sesepuh Mulan agak terkejut ketika mereka melihat kecepatan Xiao Yan. Mereka dengan cepat tertawa dingin. Itu tetua berkepala harimau melangkah maju dan muncul di tempat tertentu yang kebetulan disegel serangan Xiao Yan. Sebuah cahaya berdarah melintas mata tetua yang haus darah yang berkepala harimau yang sedang menonton Xiao Yan menagih.
Dia mengepalkan tinjunya secara tiba-tiba dan cahaya berdarah menggumpal. Segera, itu pecah menuju Xiao Yan tanpa keterampilan yang fantastis. Pukulan ini tidak memiliki kelicikan atau keganasan. Yang dimilikinya adalah kekuatan yang sangat berat. Bahkan ruang di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Udara yang menyebar melengkung menjadi busur yang terlihat sebagian dan gelembung udara tak terlihat terbentuk di tinjunya. Itu membawa suara yang menusuk telinga saat bersiul di langit. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah ketika dia menghadapi serangan pembukaan ini dari tetua berkepala harimau. Dou Qi di tubuhnya mulai membawa suara gemuruh karena melesat urat nadinya seperti banjir. Tangannya dengan erat mencengkeram gagang penguasa dan api hijau giok yang padat dengan cepat melonjak keluar, benar-benar menutupi penguasa berat. Kedua tangannya segera memegang penguasa dan menghancurkannya dengan kejam ke arah tinju berwarna darah dari tetua berkepala harimau itu tanpa menghindari sedikit pun. Suara jelas dari tabrakan logam tiba-tiba memancar saat serangan bertabrakan. Telinga milik orang yang tak terhitung jumlahnya mulai bersiulan. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan merasakan sakit menusuk di gendang telinga mereka. Kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah seperti riak dari titik tabrakan di langit. Kedua tokoh itu saling berhubungan satu sama lain sebelum tiba-tiba mundur. Kekuatan bergelombang yang ditularkan dari penguasa berat mengguncang tangan Xiao Yan sampai sedikit mati rasa. Kekuatan tetua berkepala macan ini di sisi lawan telah sedikit melebihi harapannya. Namun, tampaknya pihak lain sudah sangat kelelahan. Tetua berkepala harimau itu menstabilkan tubuhnya setelah kakinya mundur beberapa langkah. Matanya gelap dan serius ketika dia melihat kemerahan ramping yang muncul karena rasa sakit membakar panas di tinjunya. Dia tanpa sadar menggerutu pelan, "Api surgawi? Anda benar-benar memiliki api surgawi?" Api hijau giok pada penguasa berat Xiao Yan beberapa saat yang lalu adalah sesuatu yang telah diketahui oleh tetua berkepala harimau ini sebelumnya. Namun, dia tidak pernah memikirkannya sampai tingkat itu. Setelah semua, api surgawi terlalu langka. Ketika dia melakukan kontak sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi merah darah yang mereka bertiga telah bergabung dan terbentuk mulai berubah di bawah pembakaran api hijau giok. Baru saat itulah hatinya memiliki pikiran yang tiba-tiba ini. Dengan pengalamannya, dia secara alami mengerti bahwa api yang mampu membakar energi merah darah semacam ini sampai tidak ada yang tersisa pasti bukan api biasa. Satu-satunya yang bisa melakukan ini di benua Dou Qi kemungkinan adalah api surgawi yang paling menakutkan. Dua ekspresi tetua lainnya tenggelam ketika mereka melihat tetua berkepala harimau menderita kerugian. Mereka memang meremehkan orang ini. Jangan main-main. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Tetua berkepala singa itu menatap Xiao Yan dengan mata haus darah. Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka yang licik secara alami tahu apa yang disebut menderita kehilangan tak terduga. Tetua berkepala harimau telah mengalami kerugian sebelumnya karena perawatannya yang tidak memadai. Sulit untuk memastikan apakah orang ini memiliki kartu truf yang lain. Oleh karena itu, mereka harus menghabisinya dengan cepat. Karena mereka sudah memutuskan di dalam hati mereka, tiga sesepuh Mulan alami tidak menunda bahkan sedikit pun. Tiga sosok manusia melintas ke depan. Hanya dalam waktu nafas, mereka telah mendekati Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyebar tiba-tiba dan membentuk formasi segitiga yang mengelilingi Xiao Yan. Alis Xiao Yan merajut sedikit ketika melihat tindakan ketiga orang ini. Dia jelas bisa merasakan bahwa semua jalur mundurnya sudah disegel oleh ketiga orang ini. Dalam formasi ini, dia tidak memiliki solusi lain selain menghadapi serangan pihak lain secara langsung. Lembah Mulan ini memang memiliki keterampilan.
Saya pikir kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah daripada Misty Cloud Set. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat pori-pori keringat di punggungnya berdiri. Penguasa yang berat di tangannya dengan kasar memukul balik tanpa ragu-ragu. Tubuh melintas dan muncul saat penguasa berat jatuh. Itu adalah tetua berkepala beruang. Pada saat ini, kedua tangannya telah berubah menjadi sepasang cakar beruang besar setelah dibungkus oleh energi berwarna darah. Dia benar-benar mengulurkan tangannya dan dengan paksa memegang penggaris yang berat itu dengan mengulurkan kaki beruang. Tangan Xiao Yan ditarik ke belakang tetapi penguasa berat itu tidak bergerak. Ekspresinya sedikit tenggelam saat pikirannya bergerak. Api hijau giok padat dengan cepat melonjak keluar. Di bawah memanggang api lotus hijau giok ini, cakar beruang darah berwarna sangat besar segera mengeluarkan suara cici saat memancarkan gelombang asap putih. Namun, tetua menolak untuk melepaskan tangannya. Raungan marah gemuruh bumi tiba-tiba terdengar dan urat-urat hijau di tangannya berdenyut. Kekuatan yang menakutkan segera meletus dan itu merebut penguasa Suan berat. Mata Xiao Yan bahkan tidak terangkat ketika penguasa Suan beratnya dengan paksa direnggut. Cahaya perak di bawah kakinya melintas dan tubuhnya bergegas keluar. Banyak gambar samar-samar terlihat muncul. Jarak ini ditutupi oleh kecepatan Xiao Yan dalam beberapa kedipan. Tinjunya tiba-tiba menegang dan sendi jari-jarinya tiba-tiba menonjol keluar. Dia segera menyerang dengan kejam dan berat di dada tetua yang berkepala beruang. Ledakan Oktana! Suatu kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meletus ketika tinju itu masih sekitar setengah kaki dari dada tetua yang berkepala beruang. Sebuah kekuatan yang terlihat samar-samar terbang di langit saat ada suara merobek yang tajam bersiul di sisi telinganya. Bahkan tetua berkepala beruang tidak bisa menghindar dalam waktu dari jarak yang begitu dekat. Oleh karena itu, ia hanya bisa dengan tegas menerima pukulan ini dari Xiao Yan. Kekuatan yang menakutkan merembes keluar dari dada orang yang berkepala beruang. Bentuk cekung jelas muncul di dada pemain. Langkahnya juga berulang kali mengeluarkan suara beberapa kali. Hanya kemudian bahunya bergetar hebat saat dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Xiao Yan memaksa orang yang berkepala beruang itu kembali dengan satu serangan. Alisnya merajut sedikit. Mengingat persepsi spiritualnya yang luar biasa, ia menemukan bahwa aura tetua yang berkepala dingin ini telah secara drastis melemah. Angin yang menekan sekali lagi menyerang dari punggungnya sementara keraguan muncul di dalam hati Xiao Yan. Pemilik yang telah melepaskan serangan ini sebenarnya telah mencapai kelas Douzong. Reaksi Xiao Yan cepat sementara pikiran itu melintas di dalam hatinya. Dia menjerit rendah dan nyala hijau giok dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Itu langsung diaglomerasi menjadi armor api hijau giok di tubuhnya. Angin kencang itu segera datang setelah armor api terbentuk. Segera menghantam lapisan tebal armor api, meletus menjadi kekuatan kuat yang menyebabkan udara sedikit berguncang. Sebuah dengusan terengah-engah dipancarkan dari tenggorokannya setelah menerima pukulan berat semacam ini. Cahaya perak berkilat di bawah kakinya saat tubuhnya berkelit seperti ikan berenang. Tetua berkepala singa itu tertawa dingin ketika melihat tinjunya menyerang Xiao Yan. Namun, dia tidak mengejar dan malah menarik satu langkah. Mata Xiao Yan sedikit menyusut ketika dia melihat orang lain mundur selangkah. Dia menemukan bahwa aura tetua berkepala singa itu tiba-tiba jatuh dari kelas Douzong ke kelas Douhuang ketika dia melangkah mundur. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat armor api. Di dadanya banyak garis retak muncul. Cahaya dari api tersebar saat dia menggosok dengan tangannya. Armor api sekali lagi pulih. Setelah ia menyelesaikan tindakan ini, serangan aura Douzong lain datang dari punggungnya seperti yang diduga. Xiao Yan bahkan tidak perlu berpikir kali ini. Seharusnya itu tetua berkepala harimau yang belum menyerang.
Sebuah pikiran dengan cepat melintas di dalam hatinya saat Xiao Yan tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya dibungkus oleh api hijau giok saat itu dengan keras menghantam tetua berkepala harimau. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan dengusan teredam ketika keduanya melakukan kontak. Langkahnya dengan cepat mundur. Dia memang tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam tabrakan dengan seorang elit dojong. Kaki Xiao Yan menginjak tanah. Dia menstabilkan tubuhnya dan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari tetua berkepala harimau yang telah mengundurkan diri setelah melepaskan serangan itu. Selain itu, auranya juga tiba-tiba melemah ke kelas Do Huang ketika dia melakukannya. Tatapan Xiao Yan menyapu 3 sosok manusia di sekitarnya yang menatapnya dengan niat jahat. Sudut mulutnya perlahan-lahan terangkat menjadi senyum dingin. Jadi seperti ini. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.